Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan sekarang kita akan kembali ngobrolin mengenai RWA atau Real World Asset. Buat lo yang mungkin sudah terus ngikutin TCI, kita sudah pernah beberapa kali membahas mengenai RWA ya. Kita pernah ada satu video spesifik membahas apa itu RWA. Buat lo yang belum nonton boleh mungkin check it out ya. Dan juga kita sudah pernah beberapa kali juga update mengenai beberapa token. Kita sudah charting juga beberapa token RWA ya. TLDR-nya, RWA ini adalah suatu terms yang sering dipakai oleh Larry Fink ya. Sebenarnya untuk si Larry Fink sendiri produk dia ini masih belum di-launch, masih belum di-launch oleh BlackRock, di mana dia ini ingin mentokenisasi, ada bonds, lalu dia bilang tuh bahkan bisa stocks dan ya kemana-mana lah ya. Tapi intinya karena Larry Fink ngomong RWA, jadi ada kayak semacam satu buzzword baru di cryptocurrency market, yaitu RWA. Dan sebenarnya nggak semua project ini adalah project baru. Kalau kita lihat seperti AVAX, Chainlink, ICP, itu adalah project-project yang sudah ada dari cycle-cycle sebelumnya ya. Dan ya bisa dibilang bukan pemain baru semua. Mungkin yang baru tuh kayak Ondo, itu lumayan baru ya. Sisanya kayak VeChain, lalu Synthetix pun udah dari cycle kemarin. Mantra ini baru. Ya, jadi nggak semua itu project baru. Nah, tetapi ini beririsan dengan RWA yang dimana tujuannya adalah untuk membawa real world asset ke blockchain, begitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, mungkin beberapa dari kita yang udah kemarin down nih, ngelihat market drop mulu ya. Mungkin berpikir, wah gila deh hancur ya. Kayaknya market merah terus. Padahal kalau kita lihat di sini 7 hari ke belakang, aset-aset RWA atau RWA tokens itu cenderung bullish ya. AVAX dia rally sebesar 13,05% dalam 7 hari ke belakang, Chainlink 14,2%, ICP 19,13%. Nah, yang paling banyak ditanya itu sebenarnya ICP dan AVAX selanjutnya. Chainlink atau kenapa nggak terlalu populer dari cycle kemarin ya. Jadi hari ini kita akan charting AVAX dan ICP, plus kita akan membahas mengenai AUT yang sekarang ya sudah dalam tahap akhir sale mereka ya, atau pre-sale mereka ini sudah mau selesai dan akan listing tanggal 15 Mei. Detailing kita bahas di belakang ya. Sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Langsung kita masuk ke AVAX. Untuk AVAX kita bisa lihat di sini tanggal 22 April kemarin dia reclaim 38,10, di mana beberapa hari sebelum dia struggling ya, sempat reclaim tapi jebol lagi, dan tanggal 22-nya benar-benar reclaim, tanggal 23-nya berhasil dijadikan sebagai support. Artinya buy limit untuk AVAX bertambah ya, atau digeser lah lebih tepatnya ya. Jadi untuk sekarang buy limit dari AVAX yang tadinya nggak ada buy limit pertama, sekarang ada. Buy limit pertama di 38,10, buy limit kedua di 33,86 yang confirm sama EMA 200, dan buy limit ketiga jauh di bawah di angka 23,03. Itu untuk AVAX secara posisi spotnya. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini sudah terjadi retest pertama di 38,10 sebagai support. Apabila terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA20. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 40,77. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 38,10. Next kita geser ke ICP. Untuk ICP dia kehilangan momentum ya. Ya bukan kehilangan momentum, lebih tepatnya dia jebol ya. Sayangnya MA50 dan 20 gagal mempertahankan posisinya sebagai support ya, atau sebagai buy limit pertama. Jadi untuk sekarang yang tersisa adalah buy limit kedua di 13,9 dan buy limit ketiga di 12,72. Untuk posisi futuresnya dalam posisi yang nanggung, lo bisa lihat sendiri ya. Setupnya nggak terlalu enak. Jadi untuk sekarang mungkin ICP paling dekat sih mungkin di sini 13,9. Kalau sampai terjadi retest 1, retest 2 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA20. Itu kurang lebih untuk dari ini ya, dua dari top 3 RWA. Nah, mungkin ada beberapa dari lu bertanya, "Bang, tapi kan ini udah beberapa cycle, ini udah di cycle sebelumnya nih project-project. Ada nggak Bang project yang masih baru ya?" Dan
Presale. Nah, ada AUT tokens ini gue sudah pernah bahas beberapa kali sebelumnya. Ini adalah lebih ke update singkat aja, di mana dia sebentar lagi akan selesai presale-nya ya. Dalam 7 hari lagi akan selesai dan tanggal 15 akan listing ya. Kalau gue lihat sekilas dia itu masih belum sebut nih dari mana ya, dia akan listing di mana. Tetapi kalau kita di sini akan ada MVP launch-nya tanggal 10 Mei, kemungkinan akan dikasih tahu nanti tanggal 10 ya. Tapi buat lo yang pengen mendapatkan kesempatan terakhir nih untuk bisa membeli AUT token, bisa tinggal klik aja di sini nanti atau bisa klik di link referral kita di bawah. Setelah lu klik akan keluar seperti ini ya. Nah, sebelum itu kita akan coba bahas dulu lagi ya, atau refresh our memory about AUT ya. AUT ini adalah Authentic Tokenization Platform, di mana tujuan mereka adalah untuk ya literally seperti RWA, di mana membawa aset fisik, aset nyata di dunia nyata yang kita bisa pegang ya. Walaupun nggak semua bisa kita pegang sih, bisa juga kayak bonds dan obligation juga. Ya bisa dibilang aset-aset yang tradisional gitu dibawa masuk ke blockchain. Very interesting ya. Nah, seperti yang gue bilang di video-video sebelumnya, kalau untuk bonds ya atau ya obligasi, stocks itu mungkin masih lebih mudah ya, karena ya kesannya tinggal nanti bursa, kesannya kalau di Indonesia bursa efek Indonesia mau nggak terima pakai blockchain ya, karena lebih transparan semuanya ya. Sebenarnya kalau dia ngomong secara alasan, gue nggak tahu apa alasan negatifnya kalau kita masukin ke blockchain, karena blockchain itu bisa diaudit oleh semua orang ya. Mungkin satu-satunya alasan adalah supaya nggak bisa dilihat sama semua orang kalau dia nggak mau pakai blockchain ya. Tapi ya itu yang paling memungkinkan. Kalau untuk seperti aset-aset yang dalam tanda kutip besar seperti real estate dan kawan-kawannya mungkin cenderung sulit. Kenapa? Karena ya harus ada persetujuan dari negara. Karena yang bisa dibilang berwenang untuk menyebut ya kayak gini kesannya, akta jual beli tanah dan lain-lain itu semua dibilang legal, dibilang berharga. Kenapa? Karena ada karena negara bilang itu oke, itu legal ya. Tetapi kalau sampai tidak ada yang mengakui dari negara walaupun dimasukin ke blockchain, ya otomatis tidak sah. Ya, jadi itu mungkin yang menjadi satu ganjilan terbesar dari RWA adalah apakah negara itu mau pro blockchain atau enggak. Bukan kripto, bahkan pro blockchain atau enggak. Kalau dia pro blockchain, ya dengan gampang akan bisa diterima dan autentikasinya akan jauh lebih mudah dan lebih murah menurut gua dibandingkan dengan cara tradisional seperti sekarang ya, yang banyak pemalsuannya gitu ya. Tapi lagi-lagi RWA ini adalah suatu aset class yang menarik. Dari sisi hype-nya ada karena Larry Fink sering ngomong soal RWA walaupun nggak spesifik token-token ini ya, tapi ngomongin soal aset RWA atau sub aset dari kripto yaitu RWA, dan AUT ini memang dalam situ ya. Jadi kalau gua pribadi sih ngeliatnya gini, jelek-jeleknya lu bisa berpikir ini lebih ke satu potensi jangka pendek gitu, dimana dia akan sebentar lagi listing ya, presale udah di tahap-tahap akhir. Nah setelah itu ya setelah dia pump lu bisa TP sebagian, yang penting modal udah aman, lalu sisanya mau jadi cacing-cacing naga-naga bisa, itu bisa dipertimbangkan seperti itu ya. Nah jadi kurang lebih sih seperti itu gambarannya. Untuk secara detailnya boleh lihat ke video sebelumnya, tapi ya sekali lagi seperti yang gue bilang ya, tujuan mereka sih intinya adalah ingin membawa aset-aset yang tadinya secara tradisionalnya itu nggak di blockchain, jadi dimasukkan ke blockchain. Seperti misalkan ada gold di sini, ada authentic market di mana mereka akan ada precious metals, ada juga nanti mungkin ada stable coins juga dan seterusnya. Jadi kurang lebih gambarnya seperti itu. Secara tokenomics seperti ini, tim 25%, ini mungkin yang membuat gue kenapa gue lebih berpikir ke jangka pendek, karena cukup besar di timnya ya. Lalu ekosistem juga 15%, berarti ini kasarnya juga di mereka lagi. Jadi mungkin itu sih ya, itu yang membuat gue lebih ke jangka pendek begitu. Tapi nggak apa-apa, lagi-lagi kesempatan itu nggak harus selalu jangka panjang. Selama kita punya mindset yang benar, nggak maksain jangka pendek jadi jangka panjang dan vice versa, jangka panjang jadi jangka pendek gitu ya. Oke, untuk belinya gimana? Simple banget, tinggal lu klik aja di sini, bisa pilih mau pakai paymentnya pakai Visa atau Mastercard, atau bisa juga pakai crypto wallet. Kalau gue pribadi sih lebih gampang pakai crypto wallet ya. Lu masukin email lu, gue udah pernah waktu itu, jadi ya otomatis gue nggak beli lagi ya. Buat lo yang pengen lihat gimana caranya, bisa lihat ke video awal gue ya. Sekali lagi gue ingatkan, ini sebentar lagi akan selesai, 7 hari lagi ya. Setelah itu dia akan listing nanti tanggal 15 Mei.
Tapi dia belum ngomong nih bakal kemana ya. Jadi buat lo yang pengen tahu news paling terbaru mengenai AUT ya paling gampang dari sini ya. Lo tinggal follow di @AUTCapital di mana mereka akan update paling ya lagi-lagi ya untuk kripto semua paling update itu di Twitter tuh di X. Itu memang kayak dari dulu begitu ya sampai dibilang crypto Twitter, sampai ada term crypto Twitter karena rata-rata orang ya bertukar pikiran, ngebahas mengenai kripto itu paling sering di Twitter. Jarang di IG gitu jarang ya. Banyaknya di IG lebih seringnya troll, di TikTok even worse gitu ya. Jadi the social media yang kayak di pick sama crypto lovers tuh kayaknya adalah X atau Twitter ya. Jadi ya paling gampang pengen tahu news terbaru ya tinggal ikuti di Twitter page mereka atau di X page mereka. Ini jujurnya aneh, gue susah banget ngomong X gitu ya. Udah kebiasaan Twitter ngomong dia dulu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Kalau kita lihat di sini dia tuh kemarin sempat ada ke Dubai nih ya tanggal 15 sampai 17. Ini Dubai harusnya lagi ini ya, lagi banyak banjir nih ya. Dia ada apa ini? Ada blockchain live 2024 international something apa ini? Ya intinya kita tahu lah ya Dubai sangat crypto friendly juga ya. Dan dia kemarin sempat juga ada kerjasama dengan The Gamma ya, yang mana dia ada MSation di situ ya. Di mana dia membahas mengenai long term impact of Bitcoin maybe ya. Halving Bitcoin, lalu juga ada kerjasama di sini ada partnership dengan The Gamma ya, dan seterusnya ya. Jadi lagi-lagi ini suatu project yang menurut gue cukup menarik buat kita minimal pertimbangkan untuk punya. Tapi sekali lagi untuk presale ini adalah masuk ke kategori yang cenderung lebih beresiko ya, karena presale ini tentunya secara market cap sangat kecil ya, mikro bahkan ya. Nah, saat mikro ini volatility bisa sangat tinggi, bahkan dengan project-project yang punya fundamental bagus pun di awal-awal projectnya seperti Ethereum bahkan gitu ya, waktu dia habis pertama kali ICO itu sangat-sangat volatile. Even good projects will be extremely volatile and will be extremely risky juga kalau di awal ya. Jadi maka dari itu ini mungkin lebih cocok untuk orang-orang yang risk profile-nya cukup tinggi gitu ya. Dan kalau gue pribadi sarankan jangan sampai melebihi dari 5% porto spot lo gitu ya. Kurang lebih seperti itu gambarannya untuk AUT ya. Buat lo yang tertarik silahkan bisa pelajari lebih dalam lagi, karena lagi-lagi ini kripto, lo nggak bisa main percaya aja semua ya. Lo harus pelajari lebih dalam. Kalau sudah cocok silahkan pertimbangkan untuk memiliki alokasi ke si project ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk update kita mengenai RWA. Lagi-lagi ini adalah suatu hype word ya, satu buzzword yang sekarang di cycle ini tuh ngetren banget lah ya. Kalau dulu tuh metaverse, play to earn, sekarang masih ada sih hype-nya, tetapi nggak sebesar RWA, nggak sebesar AI. Itu dua buzzword yang menurut gua paling hype di cycle ini ya. RWA karena Larry Fink, AI karena ya lo lihat sendiri lah, orang sekarang semua tergila-gila dengan AI ya. Jadi kurang lebih seperti itu, 3 golden rule, jangan lupa, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.